semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Man City akan melawan Barnsley dalam persahabatan pramusim kedua. Manchester City akan menghadapi Barnsley dalam pertandingan persahabatan pramusim kedua mereka di Academy Stadium pada Sabtu malam. Setelah pramusim yang terganggu akan sangat melegakan bagi Pep Guardiola dan staf ruang belakang Manchester City bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menilai skuad mereka untuk kedua kalinya pada hari Sabtu. Tim asuhan Marcus Kopp telah menikmati peningkatan fantastis dalam beberapa tahun terakhir. Baru saja dipromosikan ke kasta kedua Inggris pada musim 2018-2019. Tim yang berbasis di South Yorkshire itu nyaris lolos dari degradasi pada tahun berikutnya. Dipuji karena permainan menyerang mereka, Barnsley akan menjadi ancaman besar bagi tim Manchester City yang akan bercampur dengan kembalinya bintang tim utama dan talenta akademi. Tim Manchester City asuhan Pep Guardiola akan menghadapi Barnsley di City Football Academy pada Sabtu 31 Juli. Dengan kick-off dijadwalkan pukul 18.00 waktu Inggris. Seperti halnya Preston pada Selasa malam, pertandingan akan digelar secara tertutup. Pada hari Sabtu diyakini bahwa pemain seperti Ilkay Gundogan, Ruben Dias, Joao Cancelo, dan Nathan Ake akan diizinkan untuk bermain lebih bebas dan menyelesaikan periode pertandingan yang lebih lama dengan beberapa sesi latihan di bawah ikat pinggang mereka di City Football Academy. Untuk memulai musim, setelah pertandingan pembuka pramusim melawan Preston North End pada Selasa malam, Manchester City akan menghadapi Leicester City dalam pertandingan tahunan Community Shield. Seminggu setelah itu, The Sky belum melakukan perjalanan ke London untuk memulai pertandingan gelar Liga Premier mereka melawan Tottenham Hotspur. Duo Man City akan perpanjang kontrak. Masa depan Aymeric Laporte diragukan. Setelah penampilan yang mengesankan secara konsisten sepanjang kampanye 2020-2021, Ruben Dias dan John Stones akan diganjar dengan kontrak baru. Meskipun kesuksesan mereka telah menyoroti masa depan Aymeric Laporte. Ketika Ruben Dias menandatangani kontrak dengan Manchester City pada September 2020, hanya sedikit yang bisa memprediksi dampak besar yang akan dibuat pemain internasional Portugal tersebut pada saat kedatangannya. Sementara kontribusi Dias sendiri sangat besar, mantan bek Benfica itu memiliki efek menggembleng pada orang-orang di sekitarnya, dengan John Stones menjadi penerima manfaat utama dari kehadirannya. Namun keberhasilan Ruben Dias dan John Stones baru-baru ini telah menyoroti masa depan pemain internasional Spanyol Aymeric Laporte. Menurut Manchester Evening News, baik Ruben Dias dan John Stones sangat dihormati oleh hierarki Manchester City dan klub tersebut. Dipahami sedang dalam pembicaraan dengan kedua pemain mengenai perpanjangan kontrak. Dengan Ruben Dias menjadi landasan bagi tim Manchester City dan kebangkitan mengesankan John Stones, sorotan telah diberikan pada masa depan Aymeric Laporte. Laporte secara luas dianggap sebagai salah satu bek terbaik di dunia dan dikenal tidak senang terkait kurangnya waktu bermainnya musim lalu. Namun, pemain internasional Spanyol itu memiliki 4 tahun tersisa pada kontraknya yang ada dan klub akan enggan mengizinkan pemain tersebut pergi mengingat kualitasnya yang tidak dapat disangkal. Sementara dapat dimengerti, Aymeric Laporte ingin bermain lebih banyak. Terserah dia untuk memaksanya kembali ke tim Pep Guardiola seperti yang dilakukan John Stones 1 tahun lalu. Meskipun mengingat soliditas kemitraan Ruben Dias dan John Stones, mungkin diperlukan cedera atau skorsing bagi Aymeric Laporte untuk melakukannya. Vincent Kompany ingin pinjam bakat muda Man City. Pemain muda Manchester City Liam Delap dilaporkan menjadi target klub Belgia RSG Anderlecht menurut informasi terbaru yang muncul. Liam Delap bisa dibilang pemain paling dihormati di Akademi Manchester City. Dan setelah musim yang mengesankan untuk tim U23 klub di Liga Premier 2, mantan lulusan Akademi Derby akan memulai langkah berikutnya dalam karirnya.
Sebagai hasil dari jumlah kontribusi gol yang mengejutkan, Liam Delap dapat dimengerti menarik minat dari beberapa pihak, baik di Inggris tetapi juga di luar negeri. Menurut outlet Belgia Wolfwood, tim Vincent Kompany sedang mempertimbangkan untuk dipinjamkan ke Liam Delap dan mengingat hubungan kuat yang ada antara Manchester City dan Anderlecht. Keberhasilan transfer pinjaman Lucas Dimensia ke Anderlecht musim lalu mungkin menggoda Manchester City untuk mengizinkan Delap menghabiskan musim dengan status pinjaman ke Belgia. Delap bagaimanapun hanya memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya dan Manchester City mungkin enggan untuk memberikan sanksi pinjaman untuk pemain kecuali dia menyetujui perpanjangan. Mengingat potensi Liam Delap, Manchester City akan sangat tertarik untuk memperpanjang kontraknya. Masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Manchester City mungkin tidak mau membiarkan Liam Delap pergi, kecuali striker lain tiba di klub. Masih harus dilihat apakah anak muda itu akan dipinjamkan, mengingat bagaimana Pep Guardiola menilai pemain dan karena kurangnya striker saat ini di klub. Man City diburu waktu, Guardiola harap para pemainnya bisa latihan tanpa karantina lebih dulu. Pelatih Manchester City Josep Guardiola pusing karena para pemain kuncinya belum kembali ke klub usai berlaga bersama negara masing-masing di Piala Eropa 2020 ataupun Copa America 2021. Guardiola berharap para pemain kunci Man City bisa langsung berlatih tanpa menjalani karantina mandiri saat kembali nanti. Man City baru saja menjalani laga uji coba pramusim perdana mereka dengan menang 2-0 atas tim strata kedua Preston North End di Stadion Akademi Manchester City, Rabu 28 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Riyad Mahrez dan Samuel Edozie mencetak 2 gol kemenangan dalam pertandingan yang menandai kembalinya beberapa pemain inti Man City dari libur musim panas. Nathan Ake, Joao Cancelo, Ruben Dias, dan Benjamin Mendy baru selesai membela negara masing-masing di Piala Eropa 2020 dan turun 45 menit untuk mengembalikan kebugaran bertanding mereka. Ake, Cancelo, Dias, dan Zach Steffen bahkan baru kembali berlatih sehari sebelum pertandingan pramusim kontra Preston. Kami harus segera beradaptasi, termasuk hanya dengan 3 atau 4 pemain dari tim utama, kata Guardiola selepas laga dikutip dari laman resmi City. Setiap pekan ada pemain yang kembali. Semoga saja mereka bisa langsung berlatih dan tidak perlu istirahat lagi atau menjalani karantina mandiri. Saya tahu kami sudah tidak punya waktu banyak karena 11 hari lagi kami akan tampil di Community Shield, ujarnya menambahkan.